wabarakatuh. Jumpa lagi di Turkin Travel kali ini. Mohon maaf ya, udah lama banget aku nggak upload video karena emang kebetulan kerjaan lagi banyak dan ketika mau buat video itu selalu mager guys. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi seperti yang ada di judul di sini aku mau jelaskan gimana sih, kan banyak nih temanku yang tanya untuk bisa kerja di Jepang itu gimana sih caranya dan lain sebagainya. Oke, di sini aku mau jelasin tentang cara kerja di Jepang, dan kebetulan kalau aku kerja di Jepang itu dengan cara mandiri. Jadi kalau kalian mau kerja di Jepang itu tuh kalau menurutku sih ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara mandiri. Jadi kalian self funded sendiri, atau ya pokoknya dengan usaha kalian sendiri, itu kalian mandiri. Kemudian yang kedua itu kalian lewat LPK atau lembaga penyalur tenaga kerja gitu loh. Kayak ada LPK, semacam LPK swasta, banyak sekali sih kalau di Indonesia LPK swasta gitu. Mungkin nanti coba aku akan cari, terus nanti aku coba kasih link di description boxnya gitu ya. Terus yang cara ketiga adalah dari IMM. IMM ini adalah penyalur tenaga kerja ke Jepang. Jadi ini dari Disnasker ya, Disnasker, Dinas Ketenagakerjaan gitu. Jadi ini negeri dan sangat aman sekali buat kalian yang nggak ada tipu-tipu gitu. Cuman agak berat sih untuk di sini karena memang ada tes fisik, tes untuk bahasa, dan ada karantina juga deh kayaknya. Mungkin nanti aku akan bahas dengan temanku soal IMM dan dengan melalui lembaga astagfirullahaladzim, melalui lembaga penyalur tenaga kerja swasta gitu ya. Tapi di sini karena aku mandiri, jadi aku mau coba bahas gimana sih cara kerja di Jepang dengan cara mandiri. Oke. Untuk cara mandirinya itu sebenarnya bisa macam-macam sih. Yang pertama itu kalau kalian pengen kerja di Jepang, bisa dulu bahasa Jepang, pokoknya kuasai bahasa Jepang dulu. Basic, minimal bisa kaiwa gitu ya. Kalau lebih bagus lagi, nilai plus lagi, itu kalian udah ambil JLPT, minimal itu ya N3 lah untuk basic kaiwa untuk kerja di sini gitu kan. N3 itu udah cukup untuk conversation gitu. Jadi pertama itu kalian harus kuasai dulu bahasa Jepang. Yang kedua itu caranya itu kayak gimana. Jadi untuk mandiri itu kalian bisa cari di web Gaijinpot atau Halo Sensei. Itu banyak sekali loker-loker yang di situ, tapi kebanyakan itu memang requirements yang dibutuhkan itu harus menguasai bahasa Jepang. Kecuali kalau memang kalian pengen jadi English teacher. Tapi kalau English teacher itu juga diperlukan kayak sertifikat kemampuan bahasa Inggris kayak IELTS atau TOEFL gitu dan lain sebagainya. Jadi kalian harus kantongin itu dulu kayak tes bahasa gitu. Terus coba cari searching di web-web tertentu kayak Gaijinpot, terus Halo Sensei. Mau kerja di sini itu emang harus ada dulu kalian perusahaan yang mau jadi sponsor kalian atau yang tempat kalian bekerja lah kayak gitu. Nah kemudian ada 4 tadi caranya. Yang selanjutnya itu mandiri, tapi kalian ada rekomendasi atau memang udah punya kayak partner kenalan yang emang dia orang Jepang di sini. Kebetulan kalau aku sendiri, karena aku dulu sebelum aku kuliah itu kebetulan pas kuliah itu dari SMA gitu, dari SMA kuliah. Kemudian sebelum kuliah juga aku udah pernah tinggal di Jepang selama 1 tahun, ikut program cultural activities gitu. Jadi belajar di sini selama 1 tahun untuk belajar keramik karena aku kuliahnya keramik. Kemudian di sini karena emang aku udah punya partner kayak aku punya sensei, dia adalah guru besarnya Kyoto Sekai University, tapi
beliau sekarang udah senseiku udah pensiun. Dan pada saat aku kuliah itu tuh aku sering bantuin project kan dia, jadi kita masih saling kontek-kontekan gitu, saling tanya kabar dan lain sebagainya. Dia juga sering, kalau ke Indonesia dia sering minta tolong ke aku untuk jadi translator atau bantuin ngasistenin dia lah untuk project-project dia. Kebetulan projectnya juga project seni gitu, karena memang bidangku di seni keramik gitu. So dari situ kemudian kontek-kontekan pas semester 4, aku masih ingat semester 4, aku bilang cerita sama sensei kalau aku tuh pengen istilahnya ada kesempatan nggak sih untuk karir di Jepang gitu setelah aku lulus kuliah gitu. Nah langsung itu fast respon banget dari senseiku itu, dia langsung ke tempat Kaisa saudaranya, perusahaan keramik di Shigaraki. Jadi di situ kebetulan perusahaan itu yang tempat dulu aku 1 tahun mengikuti program cultural activities di situ. Jadi di situ kemudian Sachonya mengiyakan bahwa dia mau menerima aku karena emang udah kenal baik dan tahu gimana cara kerja aku dan lain sebagainya, tahu secara karakter, tahu secara etos kerjanya gimana gitu. Jadi mereka memutuskan untuk mau menerima aku, dan itu aku sangat seneng banget karena istilahnya sedikit jarang gitu ya untuk kerja secara mandiri di Jepang dengan jalur rekomendasi dari orang Jepangnya sendiri gitu yang udah kita kenal. Jadi guys, untuk kalian yang emang punya temen Jepang atau punya kolega Jepang ya, selalu keep in touch gitu loh. Jangan sampai ya udah lost contact gitu aja gitu. Tetap ya meskipun nggak tiap hari nggak tiap hari komunikasian ya, paling enggak sering nanyain kabar atau gimana gitu ya. Selalu keep in touch. Jadi habis itu setelah mengiyakan, terus kebetulan aku coba ngajak temanku, karena temanku namanya Nisa Khairoti. Jadi temanku ini dia juga pengen ke Jepang, dia cerita ke aku kan, terus aku coba ngajakin dia kan, istilahnya ya nggak takut sih untuk gimana, maksudnya untuk soal disaingin atau gimana, aku nggak pernah berpikiran seperti itu, karena memang ketika kita mencoba untuk berbagi berkah gitu kan kepada orang lain yang memang dia memiliki visi misi yang baik juga, kenapa enggak gitu loh. Jadi aku ngajakin dia, terus aku coba rekomendasiin si Nisa ini ke senseiku dan ceritain ke sensei itu Nisa itu orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Terus akhirnya dari sensei juga dia coba mengusahakan untuk mencarikan support perusahaan lain gitu, dan kebetulan kaisanya atau perusahaannya itu dapatnya juga beda. Alhamdulillah akhirnya dapat. Terus akhirnya habis itu ada proses pengurusan visa dan lain sebagainya. Nah di sini yang paling susah itu ketika kita udah mendapatkan perusahaan secara jalur mandiri, itu untuk visanya itu sangat susah. Kebetulan aku visanya engineering, karena memang kita nggak melalui lembaga dan lain sebagainya, karena kita mandiri. Jadi senseiku sama sachoku atau direkturku itu langsung masuk ke imigrasi untuk perizinan visa dan lain sebagainya gitu. Nah untuk pengurusan visa engineering itu karena ngurusnya di Jepang, di imigrasi Jepang, jadi aku nggak ke Jepang. Jadi ada sensei sama sacho atau direkturku yang mau ngurusin. Kebetulan baik banget, jarang banget perusahaan yang banyak perusahaan yang membutuhkan pekerja gitu kan. Cuman banyak juga perusahaan yang nggak mau ribet untuk ngurusin visa kerja gitu. Jadi karena yang paling ribet itu adalah di pengurusan visa, karena bolak-balik sana sini untuk ngumpulin dokumen dan lain sebagainya. Dan di situ untuk pengurusan visa itu tuh aku butuh translating ngirimin jurnal sekaligus skripsi kuliah, semua ditranslating dalam bahasa Inggris, kemudian dikirim di sini, kemudian transkrip nilai
kelulusan itu dalam bahasa Inggris dari dekan fakultas gitu kan. Habis itu aku itu nunggu sekitar waktu kurang lebih 3 bulan, dan waktu 3 bulan itu aku nggak dapat kepastian sama sekali ini iya atau enggak. Dan akhirnya pada waktu 3 bulan itu aku coba untuk nyari kerja dulu gitu, kerja dulu di Jepang, kerja dulu di Indonesia selama 3 bulan untuk nunggu kepastian itu. Dan perasaanku saat itu deg-deg sekali gitu kan, karena memang ini pasti nggak ya, ini kalau aku mau email sama nanyain ke senseiku, tapi takut kalau nanti gimana gitu. Dan akhirnya karena aku sangat khawatir dengan keputusannya, maksudnya ini jadi apa enggak gitu kan, karena ada perasaan di aku ini tuh kayak gimana gitu kan, susah gitu lah untuk lolos ke visanya gitu. Jadi alhasil aku tanya sama sensei, dan sensei di situ minta untuk tunggu waktu dulu karena lagi diproses. Jadi visanya itu untuk visa di Jepang untuk pemrosesannya itu sekitar 3 bulan untuk dapat eligibility-nya gitu. Dan akhirnya alhamdulillahirobbilalamin setelah itu dapat email dari sensei, dan akhirnya sudah fix kalau kita aku sama si Nisa itu berangkat ke Jepang itu sebenarnya bulan Januari, tapi karena kebetulan kita mandiri jadi semua biaya itu aku sendiri yang tanggung gitu kan. Jadi untuk tiket pesawat kebetulan yang paling murah itu adalah bulan Desember itu, jadi kebetulan terus aku ambil yang Desember. Dan kita nego-negoan sama senseiku, oke nggak apa-apa terserah kamu ya, gimana pokoknya istilahnya udah fix, udah dapat eligibility-nya, jadi tinggal buat visa di Indonesia. Visa udah dapat eligibility visa engineer-nya, kemudian tinggal nanti itu dikirim di Indonesia, dan aku buat visa lagi di Indonesia untuk nanti cetak itu visa di paspor untuk masuk melalui di airportnya gitu. Nah alhamdulillahnya udah diterima, dan akhirnya ya begitulah. Jadi nggak mudah ya guys. Banyak temanku yang bilang, aduh kamu enak ya di Jepang dan lain sebagainya, aduh gampang banget dan lain sebagainya. Sebenarnya itu strugglingnya di belakang itu aduh nangis ya enggak sih, lebay banget. Jadi ya setiap pencapaian itu pasti ada suatu pengorbanan yang harus kalian lakukan gitu loh. Jadi nggak ada yang instan gitu, mie instan aja harus direbus dulu kalau kalian mau makan, ya nggak sih? Apalagi untuk urusan yang kerja dan lain sebagainya, apalagi kerja di luar negeri gitu, tambah susah lagi gitu. Banyak sekali struggling di belakang yang sebelum proses mendapatkan keputusan aku bisa kerja di Jepang itu sangatlah perih gitu. Tapi semua terbayarkan, alhamdulillahirobbilalamin, terbayarkan setelah keputusan fix aku berangkat ke Jepang itu datang gitu. Dan alhamdulillahnya lagi kalau mandiri ini aku karena aku punya kolega di Jepang, jadi kebetulan untuk urusan rumah, untuk urusan perabat rumah itu semuanya itu udah diurusin sama direkturku sama sensei. Ya Allah baik banget nggak sih? Jadi kita tiba di Jepang, aku sama Nisa itu tiba di Jepang itu rumah itu udah ada perabotannya, udah ada dikasih baju juga gitu, disiapin baju juga kan pas itu musim dingin, disiapin baju juga, terus dikasih dikasih pegangan duit juga sama direktur gitu kan. Terus ya udah, that's it. Jadi seperti itu perjalananku mandiri rekomendasi kerja di Jepang gitu. Jadi aku emang jalurnya mandiri, tapi mandiri rekomendasi gitu dari kerabat di Jepang gitu. So guys, jadi untuk mungkin video selanjutnya aku akan bahas soal
berapa sih biaya kalau memang kita mau kerja di Jepang dengan jalur mandiri, itu berapa banyak uangnya gitu yang harus kita tabung ya, harus kita siapkan untuk bisa kerja di Jepang gitu. Jadi mungkin ini akan apa ya, percaya nggak percaya ya, karena di sini uang yang aku siapkan untuk kerja jalur mandiri di Jepang itu jauh dari yang kalian bayangkan gitu. Kebanyakan orang berpikir kalau nyiapin harus nyiapin uang berpuluh-puluh juta, tapi kalau aku enggak. Kalau aku yang aku punya, tabungan yang aku punya ya udah itu semaksimal mungkin dipakai itu, nggak mau aku sampai berhutang dan lain sebagainya gitu. Jadi tabungan pribadi yang ada aja aku gunain gitu. So the next video it will be I will tell you about biaya yang harus disiapkan, untuk berapa sih banyak biaya yang dibutuhkan pada waktu aku kerja di Jepang jalur mandiri gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terus jangan sungkan kalau kalian mau nanya soal kerja ataupun apapun soal Jepang dan lain sebagainya, silahkan tulis komen di bawah, atau kalian bisa langsung go to my Instagram. Jadi ada Instagram, kalian bisa DM aku langsung secara pribadi. Nanti insya Allah aku bakalan balas satu-satu gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti coba aku akan jelaskan soal bab-bab. Jadi bab kerja di Jepang gitu ya. Semoga sangat membantu. Jadi terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya Allah, dari tadi aku bilang kayak gitu mulu ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih.